Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Irmawan, kelas A2, mahasiswa STM Kimsa Semarang, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data, yaitu membuat makalah. Oke, langsung saja. Komunikasi data. Definisi komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer atau laptop atau printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dasar utama komunikasi data ada pertukaran bit-bit data yang diwakili oleh sinyal elektronik antara dua piranti. Data yang dikirimkan dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Definisi dasar data. Data adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol. Data analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Contohnya adalah suara, video. Data digital. Data digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba mempunyai besaran 0 dan 1. Contohnya adalah teks. Informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang bersifat fakta, yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Oke, apa sih manfaat komunikasi data? Manfaatnya, dengan adanya komunikasi data, kita tidak perlu pergi ke tempat tujuan untuk memberikan data, tetapi cukup dengan hanya duduk di depan komputer atau peralatan yang mendukung. Kita dapat mengirimkan data berupa pesan, transaksi atau video dalam waktu yang singkat. 5 komponen dalam komunikasi data. Yang pertama adalah mesek atau data, yang kedua adalah sender atau pengirim, yang ketiga receiver atau penerima, keempat medium atau media transmisi, kelima protokol aturan. Apa sih itu? Oke, kita jelasin satu-satu. Mesek adalah informasi, data yang ingin dikirimkan. Yang kedua, sender atau pengirim. Adalah perangkat atau alat yang mengirimkan mesek, dapat berupa komputer, workstation, telepon, kamera video, dan lain-lain. Yang ketiga, receiver. Penerima adalah perangkat atau alat yang menerima mesek, dapat berupa komputer, workstation, telepon, televisi, dan lain-lain. Keempat, media transmisi adalah medium transmisi dari jalur fisik, di mana mesek dapat berjalan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh dari media transmisi adalah kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik, dan gelombang radio. Yang terakhir, protokol. Protokol adalah set aturan yang mengandung dalam pertukaran data. Oke. Representasi data atau data representation. Informasi dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Yang pertama, teks. Dalam komunikasi data, teks direpresentasikan berupa pola bit atau susunan urutan bit 0 maupun 1. Susunan atau urutan bit-bit yang berbeda satu dengan yang lain dalam mempresentasikan simbol teks disebut kode atau code. Sedangkan proses dalam merubah menjadi simbol dinamakan coding. Oke. Sistem pengkodean yang banyak dipakai sekarang adalah kode ASCII, yaitu American Standard Code for Information Interchange, yang mewakili 127 karakter. Ini adalah kodenya ASCII. Oke. Itu ada dex, hex, octet. Oke, langsung saja. Yang kedua, angka, number. Angka juga diwakili oleh pola urutan bit. ASCII tidak digunakan untuk mewakili angka. Angka langsung dikonversikan atau diubah menjadi angka biner untuk memudahkan dalam perhitungan operasi matematika. Yang ketiga, gambar, image. Gambar juga direpresentasikan oleh urutan bit. Dalam bentuk yang paling mudah, sebuah gambar terdiri dari metrik yang terdiri dari picture element.
di mana tiap pixel adalah representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar yang dihitung per inci. Better representation of the image, better resolution, more memory is needed to store the image. Setelah gambar dipecah menjadi beberapa ukuran pixel, tiap pixelnya akan mewakili sebuah pola bit. Ukuran dan nilai dari pola tersebut tergantung dari gambar tersebut. Ukuran dari pixel tergantung dari resolusinya. Untuk gambar hitam putih terdiri dari titik hitam dan titik putih, maka satu buah pola bit untuk mewakili pixel, yaitu 0 untuk pixel hitam dan 0 untuk pixel putih. Untuk gambar grayscale ada dua buah pola bit. Yang pertama, untuk pixel warna hitam diwakili oleh 00 atau 00. Untuk warna dark gray diwakili oleh 01. Untuk warna light gray diwakili oleh 10. Untuk warna putih diwakili oleh 11. Gambar terdapat beberapa metode untuk mewakili gambar berwarna. Salah satu metode yang digunakan adalah RGB. Disebut demikian karena tiap warna adalah kombinasi dari ketiga warna primer, yaitu red, green, blue. Ada metode yang lain yaitu YGM, yang mana warna yang dihasilkan adalah kombinasi dari ketiga warna primer yang lain, yaitu yellow, cyan, dan magenta. Audio. Audio adalah rekaman atau penyiaran dari suatu atau musik, suara atau musik. Secara alamiah, audio berbeda dengan teks, angka, dan gambar. Sifatnya kontinu, bukan diskrit. Mikrofon. Sebuah transducer yang mengubah suara menjadi sinyal listrik. Speaker. Sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Yang terakhir, video. Video adalah rekaman atau siaran dari sebuah gambar atau film. Video juga dapat berupa entitas yang sifatnya kontinu. Bentuk komunikasi elektronik. Bentuk komunikasi elektronik terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi suara, komunikasi berita dan gambar, dan komunikasi data. Apa itu komunikasi suara? Komunikasi suara adalah bentuk komunikasi yang paling umum. Contohnya komunikasi radio siaran. Informasi yang dipancarkan ke segala arah bersifat umum dan jangkauannya tergantung daya pancar serta izinnya. Yang kedua, komunikasi radio amatir. Informasi yang dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas. Informasi bersifat pribadi. Contohnya orari. Yang ketiga, komunikasi radio panggil. Digunakan untuk memanggil penerima yang menjadi pelanggan pengirim. Contohnya adalah pagar. Yang keempat, komunikasi telepon. Komunikasi yang paling luas jangkauannya dan mendukung komunikasi dua arah. Contohnya adalah telepon dan handphone. B. Komunikasi berita dan gambar. Komunikasi ini melibatkan pengiriman data berupa video, gambar, dan suara. Contohnya adalah siaran sepak bola, berita, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi data. Yang pertama, ada 2, jaringan public network, dan jaringan pribadi atau private network. Apa sih jaringan public network? Yaitu jaringan yang diperuntukkan untuk khalayak ramai dan biasanya terhubung dengan jaringan internet. Kalau jaringan pribadi atau private network, yaitu jaringan yang diperuntukkan untuk sekelompok kecil orang dan datanya bersifat rahasia. Adalah effective of data communication system depend on 4 fundamental characteristic. Yang pertama adalah delivery, accuracy, timeline, dan jitter. Apa sih delivery atau pengiriman? Yaitu bahwa si pengirim harus mengirimkan penerima yang dituju. Data haruslah diterima oleh perangkat atau orang user yang ditujukan dan hanya diterima oleh perangkat atau orang atau user tersebut. Yang kedua, akurasi atau akurat, yaitu sistem harus dapat mengirim data secara akurat, data yang telah mengalami kesalahan pada saat pengiriman dan dibiarkan salah menjadi data tersebut tidak dapat digunakan. Yang ketiga adalah timeline. Sesuai dengan waktu, yaitu sistem harus dapat mengirimkan data dalam waktu yang tepat. Data yang
datang mengalami keterlambatan akanlah menjadi sia-sia. Yang keempat, jitter, yaitu variansi dari waktu kedatangan paket, ketidaksamaan waktu, tunda, atau delay dalam pengiriman paket audio dan video. Di sini adalah aliran data flow. Komunikasi di antara dua perangkat dapat berlangsung secara simplex, half duplex, dan full duplex. Apa itu? Oke, kita langsung. Simplex, komunikasi hanya satu arah. Hanya ada satu perangkat yang diterima pengiriman. Dan perangkat lain hanya berfungsi sebagai penerima. Contoh, keyboard hanya dapat melakukan input, sedangkan monitor hanya dapat menerima output. Half duplex, masing-masing stasiun dapat berfungsi sebagai pengirim suatu penerima dan akan tetapi tidak dalam waktu yang sama. Ketika perangkat tersebut dalam mode mengirim, maka dia tidak dapat menerima, dan begitu pula sebaliknya. Contoh adalah handy talkie. Oke, yang ketiga, full duplex. Masing-masing stasiun dapat berfungsi sebagai pengirim dan penerima dalam waktu bersamaan. Contohnya adalah jaringan telepon. Oke, elemen komunikasi data. Untuk mengkomunikasikan data dari tempat satu ke tempat lainnya, harus memiliki 3 elemen, yaitu A. Sumber data, source. Kedua, media transmisi atau transmission media. Yang ketiga, penerima, receiver. Apabila salah satu komponen tidak ada, maka komunikasi tidak akan bisa dilaksanakan. Ini adalah model komunikasi data. Dari elemen komunikasi data di atas, dibentuklah suatu model komunikasi data yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari source system, transmitter, transmission system, receiver, dan destination. Seperti ini. Oke, lanjut. Ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan sumber, menghasilkan data untuk ditransmisikan. Kedua, pemancar, mengubah data menjadi sinar yang dapat dipancarkan. Yang ketiga, sistem transmisi, membawa data. Penerima, mengubah sinyal yang diterima menjadi data. Yang terakhir, tujuan, pengambilan data. Oke, model komunikasi data yang disederhanakan. Seperti ini, text, short, input formasi short, digital bit stream, input data, transmitter, analog sinyal, transmission sinyal, analog sinyal, receiver sinyal, receiver, digital bit stream, output data, destination, text, dan terakhir output information. Oke, lanjut transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman data dari sumber ke penerima data. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini, yaitu A. Media transmisi yang digunakan, B. Kapasitas channel transmisi, C. Type channel transmisi, D. Kode transmisi yang digunakan, E. Komunikasi transmisi, mode transmisi maksud saya, E. F. Protokol perangkat lunak, G. Penanganan kesalahan transmisi. Oke, medianya komunikasi. Media komunikasi yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama adalah kabel UTP. Apa sih kabel UTP itu? Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twisted pair kabel ini terbagi ke dalam 2 jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Yang kedua adalah kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang pada dasarnya mengubah 2 buah konduktor dengan pusat kabel yang berupa inti kawat yang padat dan dilingkupi sekat, kemudian dililitkan lagi dengan menggunakan kawat yang berselaput konduktor. Oke, yang ketiga fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang halus, bahkan lebih halus dari selai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai kabel berbahan dari tembaga. Yang terakhir, radiasi elektromagnetik.
Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik yang medan magnet yang beroscilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Kapasitas channel transmisi. Dia benar adalah bandwidth, menunjukkan jumlah data yang dapat transmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam 1 bps, bit per second, dan GPS, karakter per second. Kapasitas atau transfer rate dari suatu channel transmisi dapat digolongkan dalam satu narrow band channel. Rada lambatnya bersekitar 50-30 bps. Contohnya adalah telegraph. Yang kedua, voice band channel. Yang 300-500 bps. Contohnya telepon. Yang ketiga, wideband channel. Sampai 1 juta bps. Contohnya jalur telepon jarak jauh yang menggunakan media transmisi. Oke, tipe channel transmisi. Setiap sistem transmisi pasti mempunyai tipe transmisi tersendiri. Tipe transmisi dibedakan menjadi 3, yaitu A. Tipe transmisi satu arah, simplex. Transmisi hanya dapat dilakukan satu arah. Seperti tadi, contoh siaran radio, televisi. Tipe transmisi dua arah bergantian, duplex. Transmisi dapat dilakukan dua arah, tapi dalam transmisi dilakukan secara bergantian, contoh handy, dan talkie. Dan tipe transmisi dua arah bersamaan, full duplex. Transmisi dapat dilakukan dua arah. Pentransmisian data dilakukan secara bersamaan antara kedua belah pihak. Contohnya telepon. Ini seperti tadi. Oke, kode yang mewakili transmisi. Untuk melakukan komunikasi atau transmisi data, suatu informasi diubah menjadi kode-kode yang menjadi standarisasi untuk pertukaran data. Kode-kode tersebut antara BCD, binary coded decimal. Untuk satu karakter yang disimpan di main memory diwakili oleh kombinasi digit binary atau bit dengan satu byte terdiri dari 4 bit. Oke. Yang kedua, SBCDIC. Standard Binary Code Decimal Interchange Code. 1 byte terdiri dari 6 bit. Oke. Terus yang ketiga, ABCDJ. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. 1 byte terdiri dari 8 bit. Terus ASCII seperti tadi, American Standard Code for Information Interchange atau American Standard Commit on Information Interchange. 1 bit-nya terdiri 7 bit. Yang E, Baudot Code atau Murray Code. 1 bit-nya terdiri 5 bit. Oke. Mode transmisi. Ada 2 jenis mode transmisi, yaitu parallel transmission dan serial transmission. Oke, ini di serial transmission ada synchronous dan asynchronous. Apa itu? Kita akan jelaskan. Yang pertama adalah paralel. Komunikasi data paralel merupakan data dikirim secara serentak melalui beberapa jalur data. Masing-masing bit data dikirimkan melalui satu jalur media pengiriman. Semakin banyak bit data, maka semakin banyak pula jalur media pengiriman. Karakteristik komunikasi paralel. Pilihan yang memerlukan transfer data banyak dan cepat, komputasi kompleks, transmisi jarak dekat atau jarak jauh. Interoperability cukup baik. Terdapat skew efek yang terjadi pada pengiriman sebuah bit secara serempak dan tidak pada tempat yang dituju dalam waktu yang tidak bersamaan. Efek ini dapat menimbulkan kesalahan pada data yang diterima. Serial. Oke. Komunikasi data serial merupakan proses pengiriman atau transmisi bit-bit data dari transmitter ke receiver melalui sebuah kanal atau jalur transmisi. Pada komunikasi data serial, bit-bit menyusun word, sekumpulan bit-bit data dikirimkan satu persatu bergantian melalui kanal komunikasi. Oke. Komunikasi data serial secara asinkron. Apa itu komunikasi data secara sinkron? Merupakan bentuk komunikasi serial yang memerlukan sinyal clock untuk sinkronisasi data streamnya. Dan
Serial secara asinkron, secara umum, bentuk gelombang informasi komunikasi serial asinkron adalah 6N1, yaitu 8 bit data tanpa parity, 1 stop bit. Oke. Ini ada layar OSI, nama aplikasi, presentation, menyajikan pelayanan yang langsung mendukung aplikasi pemakai, pelayanan protokol, file transfer email, dan akses database. Seperti ini. Oke, kita lanjut aja. TCP/IP, lapisan physical, network access, internet, transport, application atau aplikasi. Fungsi lapisannya, physical, lapisan menangani antar muka antara medium transmisi dengan peralatan. Karakteristik fisik seperti medium, bentuk sinyal, kecepatan sinyal ditentukan pada lapisan ini. Sedangkan network access, lapisan ini menangani rute, data, dan akses antara dua komputer yang saling berkomunikasi dalam jaringan yang sama. Lapisan ini juga memeriksa alamat penerima data, menetapkan prioritas pengiriman. Internet, lapisan ini menangani rute data dan akses antara dua komputer yang berkomunikasi dalam jaringan yang berbeda. Sedangkan transport, lapisan yang menjaminkan reliabilitas pengiriman paket-paket data, serta mengatur urutan paket tersebut atau protokol TCP digunakan pada lapisan ini. Yang terakhir, application atau aplikasi. Lapisan ini menangani berbagai aplikasi yang akan menggunakan jaringan. Oke, ini adalah layer OSI dan internet. Perbedaannya, application, transport, internet work, network access, dan physical. Dengan OSI, application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Seperti ini. Circuit switching. Apa itu circuit switching? Merupakan metodologi penerapan jaringan telekomunikasi di mana dua node jaringan membentuk suatu saluran komunikasi khusus atau sirkuit melalui jaringan sebelum node dapat berkomunikasi. Dan paket switching merupakan suatu metode untuk mengirimkan data atau pesan dengan cara memisahkan pesan yang panjang ke dalam unit-unit kecil atau paket yang berukuran tetap. Fungsi utama dari jaringan paket switched adalah menerima paket dari stasiun pengiriman untuk diteruskan ke stasiun penerima. Perbedaan circuit switching dan paket switching. Circuit switching jalur yang disediakan untuk transmisi, sedangkan paket switching tidak tersedia jalur. Circuit switching, transmisi data yang berlangsung terus-menerus, sedangkan paket switching, pentransmisian paket-paket. Circuit switching, pesan-pesan tidak disimpan, sedangkan paket switching, paket-paket disimpan untuk saatnya dikirim. Circuit switching, delay bisa diabaikan. Paket switching, adanya delay transmisi paket. Circuit switching, biasanya tidak ada perubahan kode atau kecepatan, sedangkan paket switching, perubahan kode dan kecepatan. Circuit switching, bandwidth tertentu, sedangkan paket switching, penggunaan bandwidth secara dinamis. Oke, sekian dari video kali ini. Video tentang membuat makalah mata kuliah komunikasi data. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.